Ya, betul. Terima Pak kasih Sigit, monggo dimoderatori. Bapak-bapak yang ada di Pandi maupun yang ada di Melu. Terima kasih untuk kedatangannya Mas Budiman Sujatmiko dari Panja RU Desa DPR RI, kemudian ada rekan-rekan dari RPN, dari rekan dari RPN. Main-main, kalau pada perlu kamu jadi. Mas Yosi dari Keseluruhan. Oh maaf, aksesnya Nah, ada teman-teman dari IPM juga dan di sana ada teman-teman dari Desa Melu. Selamat siang. Siang. Ini lagi kepanasan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan syukuran peluncuran desa.id, jadi bukan rilis yang besar kayak yang gede ya. Kita nggak main kuda-kuda, kita ingin menyelenggarakan peluncuran desa.id ini secara sederhana saja. Jadi kita cuma mengundang teman-teman untuk datang ke sini, kemudian kita akan potong tumpeng. Nanti dari Andi Budimansyah selaku Ketua Umum Pandi akan memberikan tumpengnya kepada rekan-rekan dari GDM dan RPDN. Juga karena di sini ada wakil rakyat, kita serahkan kepada wakil rakyat. Paling penting. Untuk apa namanya, untuk bisa menerima domain yang sudah bisa didaftarkan mulai hari ini. Mungkin sebelum Pak Ketum memberikan kata sambutan, saya ingin melaporkan bahwa kita sudah melakukan kegiatan praregistrasi selama 12 hari. Dari tanggal 15 sampai 27 April 2003 kemarin. Dan memang pada masa praregistrasi ini kita tidak berharap terlalu banyak desa yang mendaftar. Yang kami harapkan hanya memperkecil kemungkinan dispute di masa depan. Kalau ada desa-desa yang bernama-sama meminta domain yang satu. Jadi kita berharap yang kemarin sudah mendaftar dapat segera mengaktifkan di register Pandi, karena sekarang register Pandi sudah siap untuk menerima pendaftaran. Dan bagi yang sudah melakukan pendaftaran, kami tunggu sampai tanggal 7 Mei untuk melakukan pendaftaran. Jika sampai 7 Mei yang melakukan praregistrasi belum melakukan pendaftaran, maka pada tanggal 8 domain tersebut akan dibebaskan dan bisa digunakan oleh desa yang lainnya, mungkin namanya sama. Kalau Mandala Mekar kayaknya cuma ada satu ya. 3. Oh, ada 3 Ada 3 ya. Di mana aja? Di Bandung. Oh, ada. Di Bandung Sumedang itu. Yang Bapak gambar kemarin. Mungkin kayaknya satu-satunya di dunia. Jadi kayaknya nggak ada masalah untuk sudah melakukan praregistrasi. Nah, walaupun jumlahnya sedikit cuma 32, ternyata pendaftarnya berasal dari Indonesia. Jadi dari banyak Jawa Tengah, diikuti Jawa Barat. Yang ketiga itu justru Riau. Oh, Riau. Riau, baru Jawa Timur ada Sulawesi Selatan. Ada satu dari Sulawesi. Ada satu dari Sulawesi Selatan. Jadi harapan kami setelah praregistrasi ini selesai, kemudian hari ini sudah dirilis, depannya domain desa.id ini akan desa-desa di seluruh Indonesia. Dan tentunya harapan kita semua, domain desa.id ini akan menampilkan konten yang berbeda dengan konten yang sekarang dominan di internet. Karena konten yang dominan di internet saat ini lebih banyak didominasi oleh konten-konten kota. Konten-konten kota yang penuh hedonisme, penuh fluktuasi di situ. Semoga bisa diimbangi dengan konten-konten desa yang lebih sederhana. Karena itu saya sarankan kepada Bapak Ketua Umum Pandi, Pak Andi Budimansyah, untuk membuka peluncuran desa.id yang kami selenggarakan dengan sederhana ini. Ya, terima kasih Pak Sigit. Bapak, Ibu yang ada di Jakarta maupun yang ada di Melum, saya ucapkan selamat siang, selamat pagi. Siang. Banyumas sama kan kita? Sama ya, sama. Masih sama Pak. Belum kita. Ini ada wakilnya dari Dapil Banyumas. Oh, ada wakil dari Dapil Banyumas, Bapak Budiman Sujatmiko. Jadi
Bapak dan Ibu, Desa.id ada kebanggaan tersendiri buat Pandi karena pertama memang hal ini dilakukan dengan cara-cara yang sangat beradab sesuai dengan aturan-aturan yang kita sepakati dalam mengusulkan sebuah nama domain yang seperti diketahui bahwa memang awal dari usulan ini muncul dari RPDN dan juga dari Gerakan Desa Membangun. Dari Pak Koco dan kawan-kawan dari Desa Membangun yang sudah disampaikan secara formal maupun informal pada awal tahun 2012. Nah, seluruh rangkaiannya sudah kita lakukan dan secara aklamasi disepakati. Nah, hal yang membuat Pandi merasa bangga untuk melayani Desa.id, yang pertama adalah karena ini adalah sublevel domain yang berbasis bahasa Indonesia yang pertama yang ada di Pandi. Yang kedua adalah bangga karena memang bisa memberikan kesempatan kepada desa yang selama ini tidak dapat terakomodasi dengan GoID yang dikhususkan untuk pemerintahan. Nah, harapannya selanjutnya supaya domain Desa.id ini dapat dimanfaatkan oleh kawan-kawan yang ada di desa untuk menampilkan kearifan desanya, menampilkan potensi-potensi daerahnya, baik kepada Indonesia maupun kepada dunia secara borderless. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Mas Budi bisa memberikan sedikit dua kata-kata. Ya, terima kasih Mas Andi Budimansyah, Ketua Umum Pandi, Mas Sigit, rekan-rekan dari Pandi, rekan-rekan dari RPDN, Mas Suryo Koco, kemudian juga dari GDM, Mas Yosi, kemudian Kang Yana, Kepala Desa dan seluruh perangkat desa Melum maupun seluruh desa yang terlibat atau mengikuti streaming ini. Saya sampaikan terima kasih, adalah sebuah kehormatan bagi saya sebagai dan selaku pimpinan Panja RU Desa bahwa pada hari ini saya diundang dalam launching domain desa.id. Bagi kami ini adalah sebuah lambang kehadiran desa dalam dunia cyber, dalam dunia maya. Sementara saat bersamaan kami di DPR juga sedang berproses untuk menghadirkan desa dalam tata kelola kebangsaan dan kemasyarakatan. Kami di Panja Undang-Undang Desa berjuang untuk menghadirkan desa sebagai komunitas, sebagai organisasi komunitas yang memang dilindungi oleh konstitusi. Kehadiran domain.desa.id ini adalah menghadirkan desa sebagai sebuah organisasi komunitas di dunia maya. Saya pikir ini adalah sebuah jalan kerjaan paralel yang pada masanya yang tidak terlalu lama setelah ini, saya berharap bahwa nanti organisasi komunitas yang bernama desa dengan domainnya ini akan mewarnai perbincangan tentang desa dan rakyatnya, tentang problem dan harapan-harapannya, tantangan dan peluang-peluangnya dalam perbincangan di dunia maya. Kita sudah 60 juta tadi kata Mas Andi, 63 juta. Diharapkan dengan adanya desa.id dan nanti ada undang-undang desa yang akan memungkinkan kita perjuangkan anggaran untuk desa, sehingga kemudian ada dana untuk pelatihan sumber daya manusia untuk hadirnya warga desa dalam, diharapkan jumlah itu akan meningkat setidaknya 2 kali lipat dan mayoritas itu adalah orang-orang desa. Dengan demikian realita masyarakat itu akan tergambarkan juga dalam realita di dunia maya. Saya ucapkan selamat, terima kasih untuk semuanya dan mari kita bekerja. Mudah-mudahan insya Allah Undang-Undang Desa segera bisa nyusul domain desa untuk hadir dalam mewarnai percakapan di antara kita di dalam bangsa Indonesia sendiri maupun bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Baik, mungkin suara saya kedengeran tapi wajah saya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Sebetulnya rekan-rekan dari Kementerian Kominfo, kemudian juga dari Kementerian Dalam Negeri, tetapi sekir oleh kawan-kawan buruh, mereka sebetulnya ingin tidak bisa. Tadi beberapa sudah menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir di acara syukuran. Juga selain kepada Mas Budiman dari DPR juga menyampaikan terima kasih kepada dukungan yang telah diberikan oleh Kementerian Kominfo dan Kementerian Dalam Negeri untuk desa.id ini. Karena perwakilan dari dua kementerian itu tidak bisa hadir, saya minta kepada Bapak Suryo Koco dari RPDN dan nanti Kang Yana juga dari GDM bisa memberikan sedikit sepatah kata lah untuk menyampaikan bagaimana pendapat dan bagaimana harapannya terhadap desa.id. Mungkin mulai dari Pak Suryo Koco dulu sebagai pengusul pertama domain desa, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ini satu kebanggaan luar biasa. Ya, jadi ini hari buruh, yaitu hari kemenangan para buruh. Jadi kalau ini bukan ide tapi mie desa, Pak. Karena sekarang ini juga diluncurkan, makanya saya termasuk tidak menguasai secara teknis masalah IT. Saya termasuk usul. Jadi saya sampaikan pagi ini, saya sampaikan di status Facebook saya, desa.id adalah bukti kemenangan perjuangan komunitas peduli desa. Artinya kami memulai waktu itu secara lesan dengan beliau, ada almarhum waktu itu salah satu sahabat kita, beliau yang mengarahkan untuk ini ketemu sama dan seterusnya, kemudian berlanjut ketemu dengan teman-teman di Jagongan Media Rakyat di Jogja. Saya masih ingat kita mendiskusikan, saya bilang nggak pantas desa pakai ID karena desa itu tidak lebih tinggi kelasnya daripada yayasan atau organisasi lain kan gitu. Kemudian gagasan itu kita dorong, alhamdulillah teman-teman GDM juga mengusulkan, cuma mungkin pilihan yang kita disampaikan oleh RPDN tidak semenarik. Artinya kita memang waktu itu mengusulkan DSID atau DSID. Jadi tapi intinya kita berharap ada nama khusus tentang desa. Dan alhamdulillah teman-teman GDM mendorong itu. Akhirnya hari ini menurut saya ya mulailah desa memiliki identitas, dan satu saat pada titiknya kita akan menuju pengendalian informasi, kekuatan informasi, ekonomi, politik dan Indonesia berangkat dari desa. Jadi saya membayangkan alhamdulillah ini ketemu sahabat yang saya hormati dari RUU Desa juga. Jadi memang kalau Bung Karno dulu punya konsep ekonomi benteng, jadi membentengi daerah itu dari kekuatan ekonomi non pribumi. Saya pikir sekarang kita harus mulai berbicara tentang benteng desa. Artinya desa harus punya identitas, punya kekuatan proteksi dari sisi informasi, ekonomi dan politik. Jadi saya pikir desa.id mungkin menjadi satu awalan yang baik, dan saya harap ini bisa kita dorong. Mohon maaf kemarin kita ada rencana juga ada pertemuan teman-teman perangkat desa yang undang teman-teman Pandi, tapi tertunda. Insya Allah ketika nanti ada forum lagi dengan teman-teman perangkat desa, kita akan mengundang teman-teman, dan mungkin yang kita lakukan di RPDN salah satunya ketika memang ini sudah firm diluncurkan dan sudah mendapat informasi yang diluncurkan tanggal 1 ini, kami menggulirkan untuk teman-teman yang mungkin belum familiar dengan website dan seterusnya, kami mendorong pembelajaran untuk membuat halaman fanpage Facebook khusus desa. Jadi ada standar fanpage-nya desa itu seperti apa, karena di Facebook sendiri ada kategori pemerintah, organisasi pemerintahan. Jadi saya pikir sangat mungkin itu dimanfaatkan, karena apalagi saya lihat data dari yang ada, ternyata user internet kita yang 63 juta itu lebih banyak diakses melalui seluler,
kemudian lebih banyak lagi yang mengakses di Facebook, turunannya Twitter. Artinya bahwa ada kelompok masyarakat yang memang familiar dengan itu, jadi sosial media. Jadi menurut saya kita satu saat memang harus orang itu membaca buku berkualitas, tapi memulai untuk mengajarkan membaca menjadi lebih baik ya. Jadi memulai memahami kepentingan itu melalui Facebook dan seterusnya, buat saya nggak ada masalah, tapi setidaknya arah ke sana. Jadi apalagi kan sangat mungkin domain kita beli, kemudian halamannya sementara belum mampu punya website, ya masuk menjadi link langsung ke halaman dari Facebook desa. Jadi alhamdulillah beberapa sudah memulai, karena beberapa kepala desa membuat akun pribadi tapi diberi nama desa. Ini yang saya cermati. Jadi pemerintah desa mana, tapi itu hanya profil akun, profil akun. Yana.desa. Contoh gitu ya. Ini akan memulai menjadi hal yang menarik, dan ya semoga ya kebangkitan kejayaan Indonesia dimulai dari desa, meskipun sebagai salah satu pokoknya. Semoga 2014 salah satu kandidat. Calon presiden desa harus dimulai juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku keturunan nomor 5 nanya ini. Oke, monggo mungkin Kang Yana bisa mewakili GDM untuk menyampaikan. Biasanya Kang Yosi sebagai juru bicara, sekarang dari desanya sendiri Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam juga buat rekan-rekan GDM yang di Desa Melung. Dan lagi mati kontes ya. Ambil ulang. Saya makan ya. Ya sedikit apa di sana malah sambil ngerokok. Oh, lu rokok ya. Jadi nggak boleh. Wah, pamer ya ngerokok ya. Saya yakin ternyata memang banyak sekali yang memperjuangkan untuk domain desa. Termasuk Pak Koco juga, ini rekan saya juga yang terus berjuang untuk desa. Intinya Mandalika punya pengalaman bahwa di tahun 2010 itu mencoba daftar di GoID, ternyata ditolak. Nah di situ saya juga nggak begitu paham tentang yang jelas. Ya, sebagai desa ini sedikit tersinggung pada saat itu. Sudah di dunia nyata hanya seperti itu ya. Di dunia maya juga masih Tapi kalau pemilu suaranya diambil paling banyak. Kada pemilu pilpres ya. Ini kalau begitu ya di dunia nyata seperti ini, apalagi di dunia maya juga seperti ini. Manusia Nah, desa itu harus tinggal di mana kan bingung kan? Sepakat itu. Ya tapi ya alhamdulillah juga nih juga saya berpikir bahwa lagi perjuangan Pak Budiman ya kan, termasuk ini baru awal, desa ini baru awal, terus bagaimana desa ini bisa memaksimalkan dunia untuk kepentingan pelayanan di masyarakat dengan kepentingan antara pemerintah desa dengan di atas, pertama ya, apalagi ketika kita mendengar BBM mau naik segala macam, sebenarnya IT ini bisa menjadi solusi hemat gitu untuk antara laporan desa kota, seperti itulah. Tapi ini menjadi tugas penting setelah rekan-rekan kami berjuang, dan terima kasih kepada Pandi. Tapi bagaimana tindak lanjutnya ini ya justru pemerintah lah, pemerintah di atasnya. Harapan saya seperti itu, Pak. Jadi ini saya juga sangat berterima kasih karena memang desa sedikitnya sudah mulai tapi ini baru awal. Jadi selanjutnya saya berharap ke
Mana dunia IT ini atau teknologi tepat guna ini menjadi teknologi yang positif ya tadi untuk sebenarnya untuk tidak terlalu susah dipelajari, tapi bisa sangat bermanfaat desa ataupun pemerintah di atas. Seperti efisien waktu dan segalanya. Dan paling tidak ada pilot project Tasikmalaya bersiap menjadi pilot project untuk program-program IT antara desa dengan kabupaten, laporan dan sebagainya. Dan juga di rekan-rekan GDM lainnya juga ada di Belum atau di Pak Pak juga banyak mungkin ya, yang sudah siap dijadikan Pak tadi membangun infrastruktur atau membangun pengelolaan administrasi atau apapun melalui dunia teknologi. Jadi jangan berpikir dulu yang belum dapat akses, karena kita maksimalkan yang sudah ada akses dulu lah, misalnya terkait project. Karena sama dengan jalan juga yang kita pakai di darat atau di mana ya, tidak sekaligus serta semua desa mendapat jalan yang bagus. Nah, tapi jelas kalau manfaatnya ini ternyata bisa dipakai dan lebih cepat, jadi pemerintah akan dorong. Jadi sehingga tadi informasi antara desa dengan kota dengan pemerintah di atas terutama bisa lebih cepat dan lebih merata, sehingga keputusan kebijakan pembangunan juga akan lebih tepat lagi sebagai sasaran ke desa-desa. Tidak sombong sebesar karena jadi kalau dari pusat harus A, ya pokoknya harus A aja kan. Padahal di desa itu juga tidak dibutuhkan. Nah, seperti itulah intinya. Saya sangat mendukung dan berharap sekali ada tindak lanjutnya dari pemerintah dari atas. Terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan dan istri aja, dan salam kembali buat semua pejuang desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mandala Mekar ini menarik. Jadi kalau teman-teman GDM lagi di Mandala Mekar itu nggak bisa ditelepon, nggak bisa di SMS, tapi bisa di tweet. Bisa di mention gitu. Karena koneksi internet ada, tapi ada koneksi internet tapi tidak ada koneksi seluler. Sulit lah ya. Nggak tahu saya pakai apa, mungkin nanti bisa diceritakan, kita bisa ngobrol-ngobrol. Kemarin kan Yosi setelah di Mandala Mekar nggak bisa dikontak handphonenya, tapi bisa di tweet. Itu salah satu yang cukup menarik dari Mandala Mekar, karena dari sini sepertinya sudah terwakili semua, dari Pandi, kemudian dari DPR, kemudian dari RPJM dan GDM. Kami minta rekan-rekan dari Desa Melung untuk bisa memberikan sedikit sepatah dua patah kata harapannya seperti apa gitu. Kang Budi kalau sudah selesai ngerokok mungkin bisa menyampaikan sedikit harapan terhadap Desa .id dan perkembangan internet pada umumnya gitu, Kang Budi. Kang Budi, sepertinya terlihat bukan, itu namanya soal itu temannya Pak Ifik. Ada KDS baru datang. Satu penuh. Kilura. Nih. Nah, Tandirin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini saya dari Karanangka, Pak. Saya sedang berkumpul dengan rekan-rekan perangkat di Melung untuk mengikuti syukuran peluncuran desa.id. Kami selaku desa-desa yang bergabung dalam gerakan Desa Bangun hanya berharap dengan diluncurkannya desa.id ini nantinya bisa menjadi satu kebijakan dalam hal ini pemerintah untuk mendorong pada desa-desa yang belum memakai desa.id bisa menggunakan .id, dan setidak-tidaknya ini nantinya juga akan menjadi satu jaringan yang betul-betul bisa bermanfaat bagi desa-desa yang belum
menggunakan desa.id sebagai apa? Desa.id ini hanya sebagai alat. Setidaknya yang kita harapkan ke depannya jelas dengan desa.id ini kita berharap nantinya desa-desa yang sudah mempunyai itu betul-betul bisa mandiri. Jadi kalau saya sampaikan sebetulnya ini hanya sebagai alat, tapi intinya pada dasarnya alat ini bisa dimanfaatkan untuk mengangkat potensi-potensi desa yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga yang jelas tiap-tiap desa nantinya mengarah ke kemandirian. Saya kira itu Pak harapan dari Gerakan Desa Bangun khususnya Banyumas. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Siapa di belakang itu? Belakang siapa itu? Iya. Itu ada Kang Yosi ingin tampil di situ. Ini menarik kita bisa telekonferensi seperti ini tanpa biaya tambahan gitu. Ini harganya ratusan juta. Presidennya mention aja ya nggak enak. Kualitasnya berbeda. Jadi kira-kira seperti itu. Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau bicara? Ini pengumuman nih, Cilacap besok tanggal 3 mau kita ngumpulin kepala desa. Kalau dari Banyumas mau ikut boleh. Siap. Nah, sekalian pengumuman aja ya. Jadi hari Sabtu di Gunung Simping Cilacap. Wah, jauh amat. Diskusi undang-undang desa. Halo Kang Budi. Mas Budiman. Ya Kang Budi. Ini dari Pak Kuncen, Pak. Oh ya, pokoknya teman-teman Kades Banyumas kalau bisa tanggal 4 hari Sabtu di Gedung Persatuan Wanita Patra Komplek Perumahan Pertamina Gunung Simping. Sabtu pagi. Kita mau kumpulin kepala desa Cilacap. Nah, kalau Banyumas pada mau ikut, datang aja Komplek Perumahan Pertamina. Satu base cukup, Pak. Siapkan. Kita mau ngomong tentang undang-undang desa. Tapi karena ini kita hari ini launching desa.id, teman-teman dari GDM Banyumas yang datang ke Cilacap hari Sabtu informasi tentang desa.id ini dan jadi provokator di sana agar desa-desa di Cilacap 300 desa mau segera mendaftar. Saja ya Kang Budi ya hari Sabtu ya. Nanti saya SMS kan alamatnya hari Sabtu jam 8 pagi di Gunung Simping Cilacap. Dimension. Ya. Aku dimension maka aku ada itu sekarang. Kalau nggak dimension nggak ada ya. Dari Melung masih ada satu lagi, Pak. Oh iya, monggo. Memperkenalkan ini dari Pak Kuncen, monggo Pak. Dari Pekuncen ini Pak. Ya, perkenalkan ini Desa Pekuncen Pak. Mau menyampaikan beberapa hal, intinya berkaitan dengan desa, terutama khususnya tentang nasib perangkat desa, Mas. Halo, Kenceng. Terus aja. Ya, nasib perangkat desa, khususnya para perangkat desa kan di Indonesia jelas dengan berbagai keberagamannya, mereka jelas berbeda-beda dari sisi pendapatannya. Namun tugas pokok mereka kan pada dasarnya sama begitu, Mas. Iya. Ya, kemarin pada beberapa bulan lalu di Kementerian Dalam Negeri kan upaya untuk mengangkat perangkat desa menjadi pegawai negeri kan kelihatannya agak sulit. Iya. Ya, oleh karena itu dengan undang-undang aparatur sipil bernegara itu kan dimungkinkan Pemda melakukan tenaga kontrak yang mendapatkan kedudukan, hak dan fasilitas seperti askes dan sebagainya, ini bisa dimasukkan ke arah sana Pemda gitu loh, Pak. Iya. Makasih Pak ya. Ya, Itu kaitannya bukan di undang-undang desa, tapi di undang-undang Pemda dan undang-undang aparatur sipil negara. Ya. Kaitannya di undang-undang Pemda dan di undang-undang aparatur sipil negara. Jadi ya undang-undang desa juga ada kaitannya. Tentu saja kita akan berbicara soal penggajian itu nanti sebenarnya bukan itu, nanti bisa kita pikirkan nanti apakah nanti urusan Pemda atau desa. Tapi kalau kita ngomong desa, khusus untuk perangkat desa, berarti kita bicarakan undang-undang desa. Tapi untuk tenaga honorer di luar desa, tentu itu urusannya adalah undang-undang Pemda dan undang-undang aparatur sipil negara. Karena perangkat desa itu bukan perangkat negara, ya kan? Ya. Sehingga kemudian itu urusannya di desa. Itu nanti diambilkan dari anggaran yang kita perjuangkan kemarin itu. Jadi semua dimasukkan dalam besaran anggaran untuk desa itu, Mas. Ya, di sana. Kesejahteraannya kan yang penting kan? Ya. Itu begini, karena di
dia kan statusnya juga aparatur negara, aparatur yang ada di desa itu kan otomatis mau tidak mau secara de facto aparatur negara. Tapi kenapa undang-undang mereka tidak masuk di dalam aparatur negara begitu? Mas, dalam undang-undang desa ini, desa nanti tidak menjadi bagian dari struktur birokrasi ataupun negara. Desa itu dalam undang-undang desa menjadi komunitas, organisasi komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dia bukan kecamatan, dia bukan kabupaten, tapi dia juga bukan kelurahan, tapi juga bukan organisasi serikat buruh, yayasan, bukan, tapi organisasi komunitas. Yaitu organisasi yang menguasai teritori tertentu, yang punya hak asal-usul, yang sudah ratusan tahun ada di situ. Nah, ini kemudian menjadi unik desa. Sehingga apa yang menjadi perangkat desa di sana, dia juga bukan menjadi bagian dari struktur negara, tapi organisasi komunitas yang nanti komunitas akan mencukupi kesejahteraan rakyatnya dan juga kesejahteraan aparatnya. Ya, dari anggaran desa yang kita ajukan, insya Allah kira-kira maksimal 30% nanti untuk ngurusi kesejahteraan ya, kepala desa, aparat, sampai RT-RT-nya, gaji RT-nya, kemudian gaji anggota BPD-nya, segala macam. Ya, saya kira itu. Oke, makasih. Oke. Ada yang mau menyampaikan pendapat lagi, Kang Soeb? Mau bertanya? Bukan pendapat. Pendapat ini usulan. Usulan, silakan. Usulan. Ya, untuk menghargai teman-teman yang sudah repot-repot praregistrasi, gimana kalau yang 32 itu di-free-kan 1 tahun? yang boleh menjawab kayaknya Pak Ketua Umum, Pak Adi. Boleh nggak Pak di-free-kan? Nah, itu begini. Kalau dari nilai sebetulnya tidak besar, Pak, tapi memang masalahnya kan itu bukan nanti tidak dipandi, tapi diregistrar. Ada, iya. Ada, ya, artinya ya, 1,5 juta ya. Oh, ya. Berapa sih? Siap, berapa? 50.000. Jadi cuma 3,5 juta. Selesai. Enggak. Ya. Oh, gini. Siap. 1, 20.000 itu murah. Kedua, untuk membayar itu kan untuk juga menimbulkan atau memunculkan rasa pemilikan. Iya. Tapi kalau sudah 50.000 sih, siap. Ya, nggak pulang. Ngising-ngising kayak ngomong di sini 50.000. Ini siap gitu aja. Ya. Forum ini siap. Iya. Saya bantu. 1 tahun itu. 1 tahun. Oh, iyalah. Ya udah dinaikin aja ya. Atau boleh dinaikin. Nanti dapat 1 menit. Sama 1 menit kasih 50.000 untuk desa ID nggak bisa. Oke. Yang bisa kan tepuk tangan tuh buat Pak Budiman tuh. Ini udah direkam loh, jadi nanti saya urus. Terima kasih. Diselesaikan secara adat. Terus Pak Budiman, Pak Andi Budiman Syah, bukan Ya. Pak Budiman. Sama-sama Budiman. Oh iya, Pak, hari ini kita tadi ngecek registrar itu belum pada di registrar belum pada siap buat pendaftaran. Itu mohon di cross check langsung ke registrarnya ya. Maksudnya belum ada list desa ID. Jadi kita kalau mau daftar hari ini tuh kayaknya belum bisa itu. Oh. Kalau masalah teknis pendaftarannya sebetulnya, oh ya, ini agak mengganggu di sini. Halo. Ya, secara teknis sebetulnya sudah bisa pendaftarannya. Hanya saja memang itu masalah internal di masing-masing register. Kebanyakan memang belum atau mungkin bahkan belum ada yang menampilkan desa.id di daftar. Tapi sudah bisa. Artinya mungkin belum bisa di-search secara otomatis, tapi manual aja. Monggo bilang ke registrarnya saya mau daftar desa.id, itu udah bisa. Bahkan teman-teman yang registrar kita yang agak di timur sana itu sudah sangat siap. Saya nggak sebutkan registrarnya ya. Yang di timur sana, di timur sana, wong wetan kayak lo ya. Ya. Oh iya. Ya, pokoknya kayak gitu ya Kang ya. Ya, jadi ya masukannya juga nanti setelah ini Pak nanti akan kawan-kawan di Pandi juga akan ngecek dan akan menelpon para
registrarnya supaya siap menerima pendaftaran desa.id, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak Andi Budiman Syah, Pak Budiman Jatmiko, terima kasih. Ya, siap launching ya, dan siap ke mana-mana ya. Oke, mungkin sebelum sebelum kita motong tumpeng, saya mau minta tolong di sini hadir teman-teman dari staf Badan Pelaksana Harian Pandi. Kemudian ada Ibu Direktur Eksekutif, Ibu Dino. Mungkin bisa sedikit memperkenalkan teman-teman yang selama ini bekerja menjaga domain.id supaya tetap berjalan dengan baik. Ya. Suaranya agak ini. Di situ aja supaya terlihat. Nah, ini adalah Ibu Tino. Ibu Tino ini adalah bosnya Pandi, direktur eksekutifnya. Nah, itu terlihat, Pak. Nah, udah. Nah, jadi selama ini pengurus kan biasanya cuma membuat aturan dan menjalankan secara umum gitu. Tapi yang bekerja sehari-hari adalah rekan-rekan di BPH. Jadi mungkin sebagai apresiasi, Ibu Tino sebagai Direktur Eksekutif bisa memperkenalkan rekan-rekan BPH kepada teman-teman DDM dan disebutin bisa berdiri ya. Ya, silakan. Terima kasih Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang hadir pada pagi hari ini. Oh, kurang kencang ya Pak ya? Cukup. Ya, saya di sini bertanggung jawab di Badan Pelaksana Harian. Nama saya Tino. Mungkin sudah beberapa dari teman-teman yang sudah pernah berkomunikasi dengan saya lewat email. Kemudian selain saya ada Pak Mairan. Kebetulan Pak Mairan hari ini mohon izin sakit, beliau jadi tidak bisa hadir. Pak Mairan biasanya handle responsible di kebijakan. Lalu ada teman RO yang biasanya juga wajahnya familiar, Mas Afif. Sama satu lagi Mbak Widi. Mana Mbak Widi? Sini. Ini Mas Afif sudah sering melihat ya bapak-bapak di sana. Dari relation officer, lalu Widi terus ini. Ini Mbak Widi. Mereka berdua di relation officer. Terima kasih. Ya. Silakan dulu. Ya. Mangkuk-mangkukan deh sampai rekrutnya. Mbak Desi berdiri. Ini biar terlihat oleh penonton di desa. Karena ini Mbak Desi ibu korseknya Pandi. Jadi bapak-bapak yang juga kalau ingin ada sesuatu kalau yang menghandle semuanya Mbak Desi. Itu siapa itu? Kasarnya tapi ini Desi Rasa Pandi. Agak mirip lah Desi Rasa Pandi. Lalu di kebijakan ada Mbak Uwir, operations, profesornya operation, Mbak Uwir, ini yang handle kebijakan. Lalu juga dong Mbak Uli. Lagi hamil. Terima kasih Mbak Uli. Mbak Uli ada Mas Edi, sini Mas Edi untuk yang kegiatan, ada Mas Eko, Uli sekalian sini Mbak Yeyen, Mbak Neta. Ini ya, jaringan yang kebijakan dan operation ini. Jadi kalau address sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan maupun kebijakan address kebijakan fmandi.id. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian di belakangnya yang handle semua operation network equipment-nya, network operation center-nya Pandi ada Freddy. Oh enggak. Mas Sidik. Ini bosnya. Ini manajer kami di sini. Mas Freddy juga. Beliau berdua nih yang handle bosnya Pandi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tino. Ya, jadi itu tim kecil kami yang selama ini menjaga domain.id untuk tetap berjalan dengan seharusnya gitu, tetap secure dan tetap bisa digunakan gitu. Kalau mereka iseng bisa dimatiin, internet banking mati semua. Mas, sedikit mau ngomong. Untuk khusus untuk kades-kades atau desa-desa di Banyumas dan di Cilacap, ya. Ini Mas Budi ini. Ada sekitar 700 desa di Banyumas dan Cilacap. Mari kita buktikan bahwa Banyumas dan Cilacap ini bisa punya semuanya akun ini. Nanti ya, gini aja,
agar bisa cepat, nanti saya minta tolong Mas Budi besok datang ke Cilacap, nanti ajak kades-kades di Banyumas juga untuk daftar aja semuanya sekitar 700 desa. Nah, nanti kita salurkan lewat rumah aspirasi Budiman, kita main desa ide. ya. Ke Banyumas Jawa kita daftarkan gratis, nanti yang ngatur Mas Budi sama Jarot lah nanti ya. Karena dia daftarnya. Ya, oke gitu aja Mas. Yuk. Bersama Pak Budiman. Cukup enggak. Cukup aja. Tumpengnya mana tumpeng? Baik, karena kita sudah cukup lama berbincang, mungkin sekarang saatnya kita masuk ke acara intinya. Kita akan melakukan pemotongan tumpeng. Mohon bantuannya rekan-rekan untuk membawa tumpengnya ke depan. 50.000 ya. Plus Itu juga kelihatan kok, aja berdiri aja. Ya, ya. Nanti kita carikan yang mau kasih diskon. Nanti saya dengan Jarot, dengan Mas Budi Melung, dengan Yosi segala macam untuk registrasi sejak Banyumas Cilacap. Oke, siap. Proses baik. Proses baik banyak. Ya, oh iya. Itu Di sana ada wartawan. tumpengnya ada di kisah Itu bukan uang haram itu. Di rumah Budiman. Mendoan Pak, mendoan. Di sini aja Mbak. Doa ada. Kasih ram. Wah mati kabeh internetnya. Invest dong. Nonton di YouTube mana? Kalau tumpengnya kan ada? Iya tenan. Lah piye? Oh ini pedes. Tumpeng di sini belum kasih. Tumpengnya kelihatannya. Terus kita geser sedikit. Nah, kelihatan loh. Udah. Ya, kelihatan. oke, baik. Rekan-rekan di Desa Melung, semua perangkat desa dari Melung dan sekitarnya di Banyumas, Pak Andi Budimansyah akan memotong tumpeng, kemudian akan memberikannya kepada perwakilan dari RPDN, perwakilan dari GDM, dan juga dari DPR RI sebagai wakil rakyat di parlemen. Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Sigit. Orang yang paling sibuk ngurusin desa ide di pengurusan Panji adalah Bapak Sigit. Jadi saya minta kesediaan Pak Sigit membantu saya untuk memotong tumpeng ini. Pak Sigit, saya persilakan. Tutup. Harus terbuka. Ya. Harus terbuka. Iya, jangan terkungkung. Nggak Ya, filosofinya gitu. Filosofi. Baik, silakan Pak Andi menyampaikan. Iya, desa dulu. Ada. Tumpang berikutnya. Oh iya, iya. Kita juga melakukan pembeli ke Pak Sekunjen. Saya ingin mengantarkan. Langsung ya, Pak Yana. Kita mau juga sih, Bu. Dengan ukurannya. Oh iya. Dengan ukuran orangnya. Bagian berikutnya Mas Bud lebih banyak lagi berarti. Mau paha atau mau dadar? Terima kasih. Dulu foto. Oke, Sosio apa? Kayak pengantin.
Yang di Melung ikut makan Dikit, juga. Mas. Nggak ada saling suap menyuap nih. Sopan saya. Ya. ditangkap kami. Oh iya. Menyuap apa? Untuk betul saya masuk pejuang apa? Iya, apa? Silakan, Berarti Pak. Pak Andi Budimasa menyuap anggota DPR. Terima kasih. Dokter mendoan mau nggak? Minta mendoa. Doanya. Yang di Melung juga mau ini, mau serah terima yang di Melung. Ya, silakan. Silakan. Saya liatin betul. Yang di sini mendoan, ini mendoan. Askom. Mendoan. Mendoan. Kepala desa disuap ya. Kepala desa di Siwang. Oke, moga-moga. Ayo. Yuk. Langsung dibagikan aja. Iya, iya. Langsung aja langsung. Ayo, Pak. Ini telur ya? Ngerti aku. Apa itu dalamnya?